selakan tak selakan tak nganu apa jenenge nyambi kowe hobine nanam ya Berapa ya? orang ini Ya, ya ini berkegiatan ya. kegiatan tapi kowe Melakukan sesuatu. burung waca jelas sik mbok tekuni apa Mesti mergo awak sih aku hobiku turu sih. Udah malas-malas kan. Tapi aku seneng kayak ya aku pengen hidupku bermanfaat ya. hmm. Ya yang berkebun, gawe kerajinan kulit. Oh ya, bagus sih. Gawe kerajinan kulit Ya, gawe dompet. oh iya 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 Negara aja walaupun jelek. walaupun jelek hmm. Ya sakjane iki apa ya nek aku ngamati wong saiki ya mesti di angkatan kita atau apa mereka tuh ragu untuk eh, mencintai karya pertama mereka contoh maksudku karena ya tipikal kaya Pandji Pragiwaksono ngomong iki kamu gak usah menuntut banyak-banyak untuk apa yang kamu lakukan bang karya pertama gue jelek ya nah, gitu iya pastilah gak ada karya pertama itu bagus ya, gitu lah beberapa orang saya tak temui itu ya kaya ngono di tahap tertentu ya aku ki ra seneng labeli diriku sebagai apa-apa loh ya. Misalnya aku seniman musik atau kayak atau apa iya kebun iya atau kebun sastrawan kayak ngono iya mana aku supir dia cuma senang melawan itu ya rasa beli apa-apa. nah Karena sebenarnya aku yang sinau loh, sinau dan mencoba mempraktekannya. oh iya iya sih tapi yo kowe yo kowe nek menurutmu menilaiku aku sebagai apa Sebagai apa maksudnya? ya maksudnya Sebagai orang tuh. ora maksudnya di antara yang kamu masuk kategori loh Apa? ya kaya mau pelukis artisan apa Oh, supir apa apa kaya ngono kamu orang yang menyukai karya seni, khususnya lukisan, tari. Yang ngerti oh, gue sih. Soalnya yang sering gue apa ya? Gue tunjukkan ke neng, orang neng, ya terutama yang media sosial tuh. Ya aku oh, delok dirimu ya, so karya-karyamu yang kamu pamerkan di Instagram. oh iya iya aku ya ngono sih aku ya karakternya pada karo kowe sih Bang Oh, rasa modal-modal gitu. eh ora ora aku ki malah sik arep membantah kowe malah sik madani aku kowe kono lho karena yo apa yo ke ke apa ya dalam diriku iki juga tidak ingin dilabeli apa-apa kayak ngono loh karena ya misalnya ngene sejak awal kuliah aku wis ditanya kamu apa namanya kerja jadi artisan kayak gitu apalah kerja kuliah di dunia seni kayak gitu kuliah di dunia seni terus apa jenenge kuliah di dunia seni apa kamu mau jadi pelukis atau artis apa pelukis atau seniman kayak ngono iku sih saya maksudnya uh, aku tidak ingin dilabeli itu juga Iya. karena berat tuntutannya kayak ngono loh Iya berat sih. sih tuntutannya ketika kamu sudah menjadi misalnya penyanyi set pas perform nyanyi suaranya langsung fals wah tekanan itu Bener. Kayak apa? Ada kudu mempertanggungjawabkan label yang kita bawa. iya kayak ngono loh Kalau tekanan sih.
aku kebingungan nek misal aku menyebut ke opo kayak aku ora gelem artis atau apa. Orang-orang bingung ini sebenarnya apa tuh ya sebenarnya masalah komunikasi sih tapi kan gue mempermudah komunikasi tuh. Iya. Ya mungkin ada di dalam diri kita emang gak ada bukan dilabeli ada kan ya aku seneng terus mencoba belajar terus mempraktekannya loh. Mungkin ya untuk kayak masuk karena kita masuk di sistem sama lingkungan kan ya kita harus berkompromi dengan itu tuh dengan label itu tuh mau nggak mau ya seenggaknya kita masih kayak ya salah apa pun saya yang penting kita masih kayak ya seneng tuh salah kan ya saya mau ngatakan Panji juga balik tuh ya memang gak ada yang bagus untuk karya pertama aku itu kan saja semua ya orang yang bagus ya selera tuh. Di satu sisi ya aku ki ketika kowe wis dihadapkan di posisi itu kaya ngamati kritikus aku ki film sebagus apapun mesti ada kritiknya aku ki ya nganti ngono soalnya aku ya sakjane bukan anti kritik sih tapi istilahnya menempatkan kritik itu pada tempatnya jadinya ya ketika orang iki benci seseorang istilahnya orang benci presiden orang benci gubernur orang benci sopolah Pak Lurah dengan tuduhan-tuduhan isu kayak ngono aku ki kaya misalnya coba kamu di posisi dia kayak ngono di posisi dia apa yang kamu harus katakan itu tuh harus bisa dilakukan oleh kamu juga kayak ngono loh terus dibantahkan karo argumentasinya Zawin iki ngomong misalnya nih aku mampir ke tukang nasi goreng terus aku ngomong nasi gorengnya nggak enak masa iya aku harus itu bisa masak nasi goreng ya enggak kan ya udah kayak gitu apa ya udah aku ya ngomong nasi gorengmu nggak enak aja kayak gitu loh iya nasi gorengmu nggak enak tapi yo ada yang mengkritik kan apa ya ngasih selera kita ke si karya ini ya orang harusnya bebas nilai kan mesti bebas nilai semua orang punya nilai sendiri tapi ketika kita mengkritik kan ya ora perlu kudu iso melakukannya kan ya nek orang ya orang sing lah tidak akan apa ya tidak terlalu organik sih masa mas ngomong sholat ya oke sih ngene so masalahnya ngene menilai orang iki adalah naluri orang menilai orang itu adalah naluri jadi aku ki ketemu kowe terus akrab iki aku sendiri pandangan karo kowe tapi memberi tanggapan atas respon yang kita nilai itu tuh nggak harus dan nggak wajib misalnya kowe iki pemalas terus suatu saat kowe minta tolong ke aku terus aku nanggapi aku memberi respon yang kowe mergo aku menilai kowe pemalas kowe njaluk tulung ning aku dadine wes lah kowe wae kowe ngono kowe aja dadi pemalas kan beda toh maksudnya beda sikuen atau beda permasalahan kayak ngono ada lagi ya karena respon atas tanggapan apa ya dari penilaian kita itu tuh ya macam-macam belum mesti aku sek kanca sekolah kayak ngono menilai kowe iki yo rajin kayak ngono kowe di rumah malas kayak ngono banyak kayak ngono toh karena apa anu sih orientasi sih kowe paham ora orientasi orientasi iki pandangan atau wawasan kamu atau pemahaman atau kowe mengenal sesuatu itu orientasinya apa kayak ngono orientasi apa ya aku merasa menjustifikasi orang tapi kan ada lihat dari kayak ya apa yang dilakukannya tuh yang buat orang komentar kan udah kue yo sering terkadang ini kan orang menjustifikasi kamu orang yang rajin menggambar atau apa atau yo wong bebasin ngomong apa yang asal apa ya
yang penting kan itu ya bayar juga tuh. Ketika haknya untuk menikmati nasi goreng yang enak jadi dia boleh komplain tuh. Nah, tinggal si yang dikomplain ini belum ya dia bebas mau menerima kritik itu atau enggak tuh. Berarti kembali ke sebenarnya diri kita sendiri kan. Jadi ya wis ra ono zamane sensi-sensian sih. Kayak tapi ya yang kritik juga harus santun loh. Boleh lah kritik karena aku saja ini ya wis bosan dengan pikiranku sendiri jawabanku sendiri soalnya aku wis tebak wis ngerti kayak aku ya butuh hal baru loh. Kayak bu omongannya wong walaupun nyeleneh kayak aku kadang yang misalnya yang rapat suatu perkumpulan ya aku malah rasa seneng interupsi karena aku pengen kayak melihat pure idenya dia kayak oh yang dipikirkan dia tuh gini loh. Sedangkan aku menurutku aku wis mikirnya nih terus dan aku pikiran tuh sudah kayak aku suka melakukan pola yang aku tuh bergerak berdasarkan memori sih kayak berorganisasi mana jadi kayak biar broker biar inginnya mungkin akan aku aplikasi lagi mungkin modifikasi sedikit aku kayak ya bosen lah terus kayak ketika ada orang baru apa lingkungan baru kan dia ngasih apa instruksi baru kayak oh gini gini oh ya aku nggak memaksakan idealismeku ya ketika dirasa cocok ya oke kalau enggak ya ya mungkin bisa kompromi lagi gitu. Aku kadang di misal di forum nggak dirapat gitu kayak ono temanku yang kayak wah nggak boleh gini ya gini mau tuh apa yang membuatmu tidak boleh kuno banget emang gue idenya semua ngono apa tuh nggak boleh gini ya wis aku jadi ya terbuka dengan hal baru jadi ketika orang mengkritik menurutku ya naluri sih wajar naluri. Emang gue bosan dengan idemu dewe kan dengan karyamu dewe gue mesti sing kebayangkan ngene to ketika orang komen ah ini jadi gue oh iya ya sebenarnya ono sing bisa diginikan gitu ya karena ya itu tapi juga kembali ke hakmu juga kan kamu bebas punya hak untuk memilih atau enggak. Jadi sebenarnya nggak ada yang dibutuhkan nggak ada yang dibutuhkan sih sama-sama kayak ya organik kan ya organik ya kayak manusia itu tuh ya, ada kalanya dia tuh menuntut wis direkam wis hah wis direkam kan mau kan aku muter-muter wis kayak ngono wis direkam tadi ini intinya santai wae soalnya di ngobrol ngalor wae engko soalnya pasti bakalan diedit sih pasti bakalan diedit lah mungkin seutuhnya tak upload ke ngono nyantai kayak ngono aku ya maksudnya oh ada suara-suara yang nggak enak terus misalnya oh ngomongnya di luar konteks kayak ngono dan lain sebagainya ya aku ya nyantai kayak ngono jadinya fleksibel kayak ngono ora rasa tuntutan kowe arep ngising kayak ngono ya ora apa-apa izin nggih izin ngono apa ya santai kayak ngono berapa tuh hah wes komen sudah dikondisikan kayak ngono oke ya persiapan sih sebenarnya ya wis tak rencanakan next tak rencanakan aku ya ora mulu-mulu what's next gugup betul kayak mana bingung ya ngebleng ora nyantai apa jenenge kowe iku sih aku kan melihat beberapa teman jarang aku ki di kultur keluarga yang memang itu tuh tuntutannya tuh keras bukan untuk hal yang besar tapi hal yang kecil kowe tau ora ngene sih aku ki paling ini tuh bukan aku ungkit-ungkit bukan aku besar-besarkan hanya membedakan karakter
keluarga apa ya kudu keluarga sih, orang tuaku, ibuku kayak ngono dalam merespon beberapa anaknya kayak ngono. Aku ki tahu dimarahin karena salah ngidupin lampu. Oh, gila. Sepele tenan. Apa ya? Aku ki sampai dan itu tuh marahinnya teriak. Kayak ngono loh. Kowe ngopo malah nguripke lampu apa? Kamu tuh ngapain malah hidupin lampu teras kayak gitu? Lampu tengah ini yang hidupin. Kayak ngono. Dan hal-hal yang sepele itu tadinya aku apa ya di ranah yang bersahabat kayak ngono ki ingin koyo ngono banget ora sih kowe koyo ngono lho. Oh, beberapa teman yang aku lihat loh kayak gitu banget nggak sih? Maksudnya orang melihat aku serius ya karena pendidikanku ya memang kayak ngono. Orang kowe kok ora iso slow banget sih kayak ngono loh. Beberapa orang yang aku yang menanggap ke aku tuh ya kayak gitu. Kamu kok nggak bisa slow banget sih? Ya karena kowe ngono loh. Hal yang sesimpel yang dipandang sepele itu tuh terlihat rumit dan apa ya dididik atau ditanggapi itu tuh ya harus bener kayak mana bahkan untuk hal yang sepele yang kamu tuh nggak ya nggak terlalu nganu sih pikiran kayak iya iya kayak kesalahan nyetekin lalu kan ya tinggal kalau emang salah ya tinggal dimatiin terus nyalain yang lain kan. Ya aku sebenarnya ya semakin umur semuanya ya untuk di umur semuanya aku ya kayak akhirnya melihat bahwa di kita tuh kayak punya karakter masing-masing yang terbentuk oleh lingkungan yang sebenarnya nggak kita ketahui loh. iya. Jadi aku paling takut menjustifikasi orang tuh gini ya. Ya karena aku juga terbentuk dari karakter apa lingkungan yang lain. Terus aku melihat bahwa oh sebel ternyata di umur segini kita tuh kayak punya masalah. Aku tuh orang yang kayak sebenarnya nggak mikir rumit ya. Yang nggak tahu sih aku apa ya mempersimpel menggambarkan diriku tuh orang yang simpel. Jadi kadang kayak aku heran sama orang yang bisa marah kayak gitu. Terus orang yang kayak memperumit keadaan kayaknya harusnya parkir sini tapi malah parkir sana kayak iya kayak ini makan ribet gitu. Tapi ternyata gitu tuh emang nggak bisa dipungkiri ya kayak ada kita tuh sebenarnya kayak punya kesakitannya masing-masing ya. Dari lingkungan yang kita bawa masing-masing. Ya mungkin kamu jatuhnya jadi apa ya pria seseorang yang serius-serius dicap serius kalau teman-teman gue ya aku akhirnya juga di sini melihat kayak banyak teman gue yang depresi yang kayak stres gitu terus yang kayak ya banyak masalah tuh dan aku coba kayak aku nggak mau memperumit keadaan kayak mereka juga sebenarnya lagi kesusahan loh dengan lingkungannya. Aku juga nggak ingin membuat mereka. Mungkin aku juga sebenarnya punya masalah aku sendiri dan ya di masa-masa segini sih kayak aku cuman pengen berkompromi aja sih sama hidupku gitu. Dan hidup di sekitar aja itu sih aku gue kan aku gue mendapat justifikasi kayak orang yang serius enggak sih enggak serius juga misalnya gini aku ki kaya melatih sih melatih gitu itu orang tapi ya setidaknya kan gue ini ketarik kayaknya ketarik gue menurut paham tau besar enak apa misalnya rusak ngono kan aku kudu mikir nah iku enggak aku ki koyo
Karena aku ki selalu mengorientasikan diriku untuk tuh aku ngamatin dari lingkungan orang menilaiku tuh seperti apa kayak ngono. Bang itu menilaiku seperti apa. Lah lalu aku evaluasi ke depannya. Oh, ketika orang itu tuh menilaiku seperti ini, ya udah aku akan melatih untuk seperti ini. Kayak gitu. Misalnya aku dilatih untuk apa ya? Orang menilaiku serius, aku dilatih untuk bercanda. Lah, kira kesel ngomongnya. Apa ya kan? Membiasakan sih. Orang memenuhi tuntutan. Karena apa ya? Terlalu humanitas juga bosan. Gue lah, misalnya ini, aku ki ketika sudah menggambar atau memenuhi tuntutan apa ya? Bayangan asumsi kan cuma ekspektasi ya. Gue wah aku bakalan bahagia iki nek misalnya aku ki neng Lombok kayak ngono. Nek misalnya aku piknik atau apalah aku bakalan nonton bioskop aku bakal bahagia kayak ngono. Setelah hal itu tercapai ya biasa wae. Biasa wae sih. Kayak ngono. Kak soal wis apa ya? Aku wis apal kaya misalnya beberapa teman kita sek mbiyen SMP ketika mereka memutuskan untuk keluar SMA ya aku ki neng SMA bakalan ngene-ngene aku bakalan bebas aku bakalan bisa mengekspresikan apa yang aku kan sama aja terus pas SMA gue bakalan mikir kuliah pas kuliah aku bakalan seperti ini sebenarnya ada sih berfantasi ke neng apa yang belum kita capai tapi tidak bisa memanfaatkan sekitar ketika kita berfantasi terhadap apa yang kita apa ya yang belum kita punya bagaimana kita jadi sering untuk tidak bisa memanfaatkan menggunakan sekitar kita yang kita ada kita lupa jadinya iya kita lupa dengan sekeliling dengan sekeliling kayak gitu tujuannya ada di depan bagaimana iya sih apa ya tadi nih iku ki kaya mengcounter attack aku loh misalnya emangnya kamu nggak bosan atas kayak gitu ya bosan itu karena kamu nggak terbiasa aja kayak gitu nggak membiasakan mencari sesuatu kesenangan dari apa yang kamu bosankan misalnya Denny Sumargo My Trip My Adventure siapa? Jose dia angga siapa? Rio Pangkut Sadewo Rio Dewanto Rio Dewanto kan Matrip My Adventure piknik terus piknik terus ya bakalan bosen tuh iya rutinitas rutinitas sih bosen lah akhirnya deh liburannya leren tuh iya bukan jalan-jalan lagi lah di posisi itu aku bisa nggak sih dari hal yang kecil aku rutinitas misalnya lah ini normal manusiawi tapi ya naluri sih kaya mandi makan itu kan rutinitas tapi kita nggak pernah bosen kecuali untuk makan kita pasti lauknya beda-beda ya. Tapi untuk mandi kita nggak menuntut sabun yang beda ataupun kamar mandi yang beda atau yang lain sebagainya bagaimana karena apa ya insting aja sih bagaimana karena bakal nuntut kamar mandi wah kamar mandi ini kudu beda lah bagaimana sabunnya bagaimana tapi karena makan itu insting kayak gitu jadi kita minta lauk yang beda kayak gitu loh ya sebenarnya kan nanti apa sih menurutku kabeh iki ana polane sih harus rutinitas sebenarnya yo apa ya ngopo sih kita selalu bilang kita bosan dengan hidup kita ya hidup memang membosankan yo nek kita ramakan 3 kali sehari minimal sehari sekali ramakan yo loro kan ya tetap harus dipola makan yang teratur nek sehari mandi sekali atau 2 kali yo mampu gue yo
misal ternyata kamu mendapatkan pekerjaan kayak mau trip main ya liburan. pola kerjaanmu ya libur loh, kowe akan bosan dan kui dan istirahatmu ya lereng di rumah, apa istirahat di rumah, yo dibalik aja ketika kamu pekerjaanmu di kantor atau pekerjaanmu di rumah, ya rutinitasmu itu, ya liburanmu keluar, ya cuma gantian kan sama yang kayak main trip main. Jadi sebenarnya hidup tuh memang membosankan sih, tapi tinggal kita kayak deal sama hal-hal kecil loh. Sebenarnya kayak yo ketika kamu mereservi makanmu, maka kamu makan ya kayak tadi yang bilang insting ya, kamu makan ini wah enak, makan beda sini enak, ini enak ya sehari 3 kali kamu makan beda-beda, terus kamu kayak menemukan cita rasa makanan enak kan, kayak ya yang hidup tuh nggak usah, jangan terlalu didramatisir kayak film-film ya. Emang hidup tuh panjang loh 60 tahun. Misalnya kita hidup 60 tahun. Lah film itu cuma 2 jam ya, emang yang dilihat emang kayak momen dramatis loh. Ya emang hidup kita cuma kayak gini aja. Jadi yo wis sih. Kayak ngomong saya ngomong aku bosan dengan hidupku. Kok hidupnya dia enak sekali. Ya hidupnya bosan kalau kamu polanya. Masing-masing orang punya polanya sendiri. Nah itu sih. Ketika aku di tahap itu, aku mengevaluasi diriku. Iku ya tidak subjektif tapi objektif. Subjektif adalah misalnya tanda kutip, aku tuh orangnya yang serius. Tanda kutip, aku orangnya yang serius. Objektif. Yes, itu subjektif. Aku ngambil sisi yang objektif. Oh, apa yang salah itu tuh dari caraku untuk menyampaikan atau lingkunganku atau apa kayak gitu. Nyatanya aku di tempat lain juga bisa bercanda, gue dengan karakter apa ya? Kamu harus menjadi dirimu sendiri. Ada quote kayak gitu kan? Kamu harus menjadi dirimu sendiri. Toh kamu bakalan melihat orang itu tuh nggak satu perspektif. Kayak gitu. Misalnya kamu di ketemu apa ya, ditakdirkan sama memiliki orang tua yang di rumah itu tegas, tapi yang di sekolah itu tuh menghibur, kayak gitu. Ada kan yang seperti itu? Dalam artian kan nggak bisa dijustifikasi atau dihakimi. Oh bapak itu tuh nggak menjadi dirinya sendiri, iya kan? Aku kadang juga bingung dengan pertanyaan apa? Jadilah diriku sendiri. Sebenarnya diriku sendiri yang sebenarnya itu kayak apa sih? Soalnya sih yo, kadang kemarin aku tuh suka ini, sekarang suka ini. Kayak dulu aku orangnya suka main bola, tapi sekarang kayak nggak tahu aku rasa nggak suka main bola, pengen main basket. Kayak apakah itu aku telah berubah? Aku tidak diri sendiri. Aku malah diri sendiri sih kayak apa tuh? Apakah sekolah lahir ngasih mati aku mau kayak gini? Mau aku lahir jadi wong kulit, terus aku ngasih mati jadi kulit? Enggak kan? Aku malah seneng kayak ketika aku berubah loh. Kayak aku mengeksplor kayak, aku ternyata sekarang lagi seneng ini nih. Besok aku lagi seneng ini. Aku bosan sama ini ya. Aku pengen nyoba yang lain. Aku kayak di situ ya untuk juga kayak ya aku ora gelem uripku koyo ngono terus selama 60 tahun toh. Misal aku dikasih umur 60 tahun. Kowe emang gelem ngono terus 60 tahun? Gini kan. Selama 60 tahun orientasi itu akan berubah. Karena pola pikir kita berkembang, lingkungan baru, permasalahan baru, kondisi atau status yang baru. Mesti ada hal baru. Iya, hal-hal yang baru. Jadi jangan membordir dirimu kayak jadi diri sendiri itu yang kudu ngene terus. Iya. Kayak yo eman-eman sih, sayang banget. Iya sih, eman. Karena yo yang aku lihat tuh ya hanya manusia atau kita itu amatir atau gumunan. Kayak gitu. Jadi apapun itu ditanggapi itu tuh dengan gegabah. Misalnya sesuatu yang viral, gitu. Aku tuh gini lah.
Aku tuh kan lihat berita di medsos atau berita detik.com, kumparan dan lain sebagainya kayak gitu. Baca berita bagus, berita baik atau berita buruk kayak gitu. Berita baik atau berita buruk. Misalnya berita jelek kayak gitu. Pemerintah Jokowi menganggarkan kayak gini atau Kemendikbud atau kementerian kayak gini. Set, tiba-tiba langsung komen yang jelek-jelek kayak gitu. Terus tiba-tiba juga di antara yang komen jelek terjadilah konflik di antara pendapat satu dengan pendapat yang lain kayak gitu loh. Terus aku ketawa sih, maksudnya beri ini tuh semudah ini ya kita terpancing kayak gitu loh. Kalau aku heran ya kalau bisa komen-komen Iya. luas soal kayak iki nanggep iki kayak Karena kita itu tuh apa ya? Mulai aku punya anu sih pandangan kita itu bisa gampang sekali berperasaan dengan media, ya. media sosial atau media apapun kayak gitu. Misalnya UU ITE kayak gitu nggak boleh berkata kasar, padahal kenyataannya di dunia nyata kita juga berkata kasar kayak gitu. Nggak, misalnya berkata kasar terus disensor kayak gini padahal di tongkrongan RW RT, tongkrongan kafe kayak gitu kita juga berkata kasar kan kayak gitu. Wah kayak gini terus ada jadi apa ya, karena media itu tuh melatih kita untuk bersosial, entah itu nanti kita itu jadinya gegabah ataupun enggak. Tapi aku bingung heran dengan responmu orang kayak orang berpikir saya kayak iki baik lah ya komenku bisa menyakiti orang lah ya iki aneh lah ya ngapa ya orang iso se langsung gue merespon gue kayak Ada dua, karena aku merasa kayak aku aja kayak mau kamu itu mikir-mikir loh kenapa bisa banyak ribuan orang nggak mikirnya nggak kayak aku gitu. Oh iya, ada dua kayak gitu loh. Nah aku sih ngamatin itu memang psikolognya atau karakternya kayak gitu, atau memang pola pikirnya yang pendek. Kamu punya kan beberapa teman lah kita yang berpola pikir pendek, ketika apa ya ada sesuatu yang dia tuh teman kita tuh perasa banget, jadinya ketika oke lah nyampein materi apa nyampein pembelajaran yang objektif, misalnya pembelajaran matematika yang sudah dikaji kayak gitu itu tuh nggak nyampe. Tapi kalau menyampaikan perasaan atau menyampaikan berita juga mereka tuh langsung merespon kayak gitu dengan ya itu dengan respon yang bermacam-macam kayak gitu. Itu kan karena pola pikirnya nggak terlalu panjang. Kalau mau belajar nggak bisa mikir panjang kayak gitu. Oh ini tambah ini tambah ini terus ini nggak bisa kayak gitu. Itu karena pola pikir mereka itu pendek dan dua karakter. Ada nggak sih kamu kayak sifatmu tuh berubah jadi dari perilaku yang kayak gini apa perilaku yang serius, wah tak cobalah jadi karakter yang neko-neko kayak gitu, tak cobalah iseng-iseng kayak gitu. Kamu beberapa teman kita ya punya kan memang kebiasaannya tuh iseng kayak gitu ya, mereka nggak memikirkan atau apa namanya nggak terlalu terbiasa dengan rasa tanggung jawab. Ada beberapa orang kan kayak gitu, jadinya udah melanggar aja, udah makan aja, udah kayak gini aja, ngapain sih hidup dibuat ribet. Kan ada ungkapan kayak gitu, ada ungkapan kenapa sih hidup harus dibuat ribet, nyantai aja kali. Masalahnya yang anda pikir itu tuh santai itu tuh membuat orang lain tuh rugi kayak gitu loh di tahap itu sih. Gimana sih kan aku kadang ya apa ya, ketika orang udah terbiasa dengan media kita jadi parno terhadap sosial kayak gitu kan, terhadap kehidupan nyata kayak gitu. Tapi itu menjadi apa ya, adaptasi kita sih
paham nggak? Kita tuh jadi bisa merespon sesuatu loh. Ketika dulu berita hoax itu tuh banyak kayak gitu, bertebaran kayak gitu, sekarang pun kita sudah langsung bisa berasumsi kayak gitu loh. Mesti ada netizen yang langsung berasumsi kayak gitu, karena yang netizen yang berasumsi wah ini hoax nih kayak gitu, langsung ada yang bercandaan biasa aja berita hoax langsung muncul kayak gitu kan, ada kan yang kayak gitu, karena itu udah terlatih netizennya, orang-orangnya udah terlatih di media. Lah beberapa orang yang itu karena pembelajaran terhadap sosial media itu memang harus dilatih dan dibiasakan, karena mau tidak mau ya memang media sosial kan jadi media yang baru, iya nggak? Iya. Link apa ya, kultur yang membentuknya tuh ya individu. Mulai berat bung. Nanti masuk Nyantai di sing apa sing Instagram kan pertanyaan orang ini tuh. oh orang ini ya. Tolong dipersiapkan ya. Tolong dipersiapkan ya. Enggak Malah mumet. ya jadinya ya itu sih. Yang di Instagram memang pertanyaannya nggak gini. Nggak, ya wesnya. Iki ya pertanyaan pertama. Malah malah Ya, aku